Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Widodo, mahasiswa dari Universitas Nasional dengan nomor NPM 19765161124. Jurusan atau program studi yang saya ambil adalah Sistem Informasi. Dan saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Sistem Basis Data Ruang 2. Untuk soal yang pertama, beri penjelasan lengkap tentang data akses dan berikan contoh statement SQL-nya. Yang pertama, menambahkan data baru ke database seperti item baru dalam persediaan. Yang kedua, mengedit data yang ada dalam database seperti mengubah lokasi item tertentu. Yang ketiga, menghapus informasi mungkin jika item dijual atau dibuang. Yang keempat, mengatur dan melihat data dengan berbagai cara. Yang kelima, berbagi data dengan orang lain melalui laporan, pesan email, intranet, atau internet. Nah, ini contoh statement SQL di gambar database environment. Query by example. Ada beberapa area kosong serta seperangkat kode yang ditampilkan oleh sistem. Maka pada area kosong tersebut Anda bisa mengisi value dan file data. Bahasa query. Data dapat dimanipulasi. Bila mana dari awal Anda mengisi query, Anda juga harus memahami bahasa query yang terdapat pada software yang sedang digunakan. Parameter. Ada banyak daftar parameter yang dimiliki oleh software di bagian menunya. Salah satu dari daftar itu dapat dipilih user. Untuk soal nomor 2, pada batasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi. Terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya. 1. Spesialisasi total. Proses spesialisasi secara total atau menyeluruh digambarkan dengan garis ganda. Untuk yang kedua, spesialisasi sebagian. Apabila proses spesialisasi yang tidak menyeluruh sehingga ada instansiasi yang tidak dapat dipresentasikan dalam subtype, digambarkan dengan garis tunggal. Contoh spesialisasi total. Jadi keterangannya adalah pada IRD dia atas dapat dilihat bahwa setiap pasien harus merupakan pasien obat jalan atau rawat inap spesialisasi total. Tidak boleh jenis pasien lainnya. Sudah jelas di gambar, kita lihat contoh spesialis bagiannya. Keterangan. Pada IRD terlihat bahwa supertype kendaraan dispesialisasi menjadi subtype mobil dan subtype truk. Padahal kendaraan bisa saja berupa sepeda motor, dan pada IRD di atas sepeda motor tidak menjadi subtype dari supertype kendaraan, tapi dengan alasan tertentu. Oleh karena itu, spesialisasi di atas dinamakan spesialisasi sebagian. Untuk nomor 3, beri penjelasan lengkap serta contoh anomali dan insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Insertion anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagian akibat dari operasi menyisipkan insert tuple atau record pada sebuah relasi. Contoh, ada mata kuliah baru CS 6000 yang akan diajarkan. Maka mata kuliah tersebut tidak bisa diinsert atau disisipkan ke dalam relasi kuliah di atas sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Delete anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagian akibat operasi penghapusan terhadap tube atau record dari sebuah relasi. Contoh, mahasiswa dengan NPM 20602 pada relasi kuliah di atas memutuskan untuk batal ikut kuliah CS -400 karena ia merupakan satu-satunya peserta mata kuliah tersebut. Maka bila record atau tuple
tersebut dihapus akan berakibat hilangnya informasi bahwa mata kuliah CS 400 biasanya 150. Update anomaly. Update anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple atau record dari sebuah relasi. Contoh, biaya kuliah untuk mata kuliah di atas akan dinaikkan dari 75 menjadi 100, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap record atau tuple mahasiswa yang mengambil mata kuliah CS-200 tersebut agar dapat tetap konsisten. Untuk nomor 4, beri penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap ringan hingga paling ketat. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Untuk contohnya, bentuk tidak normal. Bentuk normal pertama atau 1NF menghilangkan perulangan grup. Bentuk normal kedua 2NF menghilangkan ketergantungan parsial. Untuk nomor 4, bentuk normal ketiga 3NF menghilangkan ketergantungan transitif. Untuk nomor 5, bentuk normal Boyce atau kode from BCNF menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Untuk nomor 6, bentuk normal keempat 4NF menghilangkan ketergantungan multi-value. Nomor 7, bentuk normal kelima menghilangkan anomali yang tersisa. Sekian presentasi saya untuk ujian akhir dari mata kuliah Sistem Basis Data. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang jelas, atau saya ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.